Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selanjutnya ini integral yang kedua, yaitu teknik integral parsial ya. Jadi dia bentuknya lebih kompleks lagi ya dibandingkan yang substitusi tadi ya. Nah, di sini di PPT ini sebenarnya ada materi ulang dari metode substitusi untuk yang trigonometri. Ini sifat-sifat trigonometri. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini sebenarnya ini penyederhanaan fungsi trigonometri. Jadi ketika ada soal nih, misal soal integral sin kuadrat A plus cos kuadrat A. Ini pernah saya keluarkan ya. Jadi jangan bingung. Ini sebenarnya bisa disederhanakan yaitu sama dengan satu ya. Jadi ini sin hubungan sin kuadrat ditambah cos kuadrat, entah itu A-nya mau nilai 2πt atau berapapun, yang penting sama fungsi sudutnya ya, sama-sama A atau sama-sama fungsi sudutnya sama ketika pangkat 2 pangkat 2 dan seterusnya ya. Maka nilainya itu sama dengan satu. Ya udah tinggal mencari hasil integral 1 terhadap dx atau dt ya. Begitupun yang sama ini. Jadi nomor 1 sampai 9-nya adalah penyederhanaan. Nah, dengan syarat kalau ada contohnya ini, jadi nomor 1, nomor 3 ini harus sama ya fungsi sudutnya ya nilainya ya. Ketika 2t juga sama-sama 2t ya, nggak harus A. Nah, ketika 10 ya harus sama 10 cosnya, gitu pun sebaliknya ya. Dia ketemu diperoleh sin atau cos yang kuadrat sendiri, hasilnya seperti ini ya. Terus ketika ada perkalian antara sin dan cos ya, namun berbeda sudutnya. Jadi A, terus ini satunya B, atau mungkin yang satunya T, satunya T kuadrat, hasilnya itu ini, dan seterusnya. Ya. Jadi ini penyederhanaan trigonometri. Ini sama seperti yang tadi ya, kita bahas. Nah, langsung ya, sebenarnya hanya 2 slide ini ya, untuk yang integral parsial ya. Jadi sebenarnya ketika saya langsung menjelaskan cara singkatnya ya, yaitu rumus dari integral parsial. Jadi contohnya ini. Nah, jadi nanti bisa menggunakan substitusi atau bisa menggunakan parsial ya. Jadi contohnya ini ada x kuadrat sama kali cos x ya. Ini kan sulit nih. Ini yang kompleks mana ya? Padahal ini cosnya cos x ya. Jadi ini bisa dipecah. Ya, ini saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu cara umumnya, yaitu ini dipecah menjadi ini. Ada komponen U sama dV ya. Di mana untuk memilih U dan dV yang tepat ya, itu agar di pengintegralan memberikan hasil adalah dV itu harus dipilih yang dapat diintegralkan. Jadi dV itu yang diintegralkan dengan rumus. Jadi dengan rumus yang awal ya, bukan dengan rumus atau substitusi, namun secara langsung dengan integral. Sedangkan yang lain menjadi U merupakan fungsi yang cepat habis ketika diturunkan. Atau yang paling utama ini ya. Jadi yang titik poinnya adalah U. Mana U? U itu adalah, ini kan ada 2 kelompok ya, X kuadrat sama cos X, dx. Jadi U itu adalah pilih ya kalau diturunkan itu habis ya. Habis itu maksudnya diturunkan sampai berapa kali hasilnya adalah 0 ya. Nah, udah bisa ditebak ya. Kalau cos trigonometri eksponensial itu kalau diturunkan pasti hasilnya tidak bisa sampai 0. Contohnya ini cos hasil integralnya pasti sin. Sin diintegralkan lagi cos diturunkan hasilnya sin. Sin diturunkan hasilnya cos. Cos turunkan sin, balik muter di sana terus ya. Begitupun juga eksponensial diturunkan tetap kembali lagi cuma pengalinya bertambah ya dan seterusnya. Sehingga udah pasti dipastikan U itu adalah X kuadrat ya. Sisanya adalah dV. Nah, ini rumus awalnya itu seperti ini, yaitu U X kuadrat, dV-nya adalah cos X kali dx ya. Sehingga hasilnya adalah U kali V. Jadi V-nya itu diintegralkan sehingga diperoleh V minus integral nilai V itu sendiri dikali dengan turunan du ya. Ini kan panjang proses ini. Nah, cara singkatnya ini. Jadi mana U? U itu adalah yang ada 2 kolom di sini. Kolom yang kiri adalah kolom turunan, sedangkan yang kolom yang kanan adalah kolom proses integral.
Jadi yang kiri ini kan ini kiri komponen U ya. Jadi diturunkan itu bisa habis ya. Udah pasti udah kita bisa tebak yang U itu pasti fungsi berupa fungsi X pangkat sekian atau berupa konstanta ya atau berupa variabel pangkat sekian, bukan cos ataupun eksponensial ya. Jadi selain cos dan eksponensial itu pasti kelompok U atau kolom yang sebelah kiri. Jadi contohnya ini yang sebelah kiri yaitu ada x kuadrat, yang kanan ini adalah udah sisanya yaitu dv cos x kali dx. Nah yang kiri kita turunkan sampai hasilnya habis. X kuadrat turunannya adalah 2x pangkat 1 dan 2x itu turunannya adalah 2 konstanta ya. Kita cek lagi turunan ya. 2 diturunkan lagi sama dengan 0. Jadi stop sampai di sini ya. Barisnya. Jadi yang kanan ini akan mengikuti dia berhenti sampai mana tergantung dari proses turunannya sampai hasilnya 0. Jadi cos x dx integralnya, jadi ini diintegralkan ya. Diintegralkan hingga sisi kiri sama dengan 0. Nah, hasil integral adalah sin x diintegralkan yaitu min cos x integralnya itu minnya tetap cos x hasil integralnya adalah sin x sehingga min sin x. Selanjutnya kita tarik baris pertama untuk kolom pertama dengan baris kedua kolom kedua dan seterusnya membentuk pola seperti ini ya. Jadi maksudnya ini dikalikan nih. Nah ini jadi ini dikalikan antara x kuadrat dengan posisi di sini ya. Ini terus ini yang perkalian awal nilainya positif, perkalian kedua nilai negatif, dan seterusnya. Jadi positif sampai berapa banyak perkaliannya. Di sini ada 3 ya. Kalau ini 0 dikalikan bawahnya, hasil integralnya itu udah pasti 0. Sehingga makanya stop di sini ya. Oke, ini dikalikan x kuadrat dikali sin x. Ini x kuadrat kali sin x nilainya positif ya. Terus selanjutnya yang kedua adalah untuk negatif. Ini saya kasih panah ya. Negatif dari 2x kali minus cos x. Dalam kurung dijumlahkan perkalian yang ketiga yaitu 2 dikali min sin x. Ini untuk positif nilainya. Jangan lupa plus k. Ya udah tinggal perkalian yaitu ini tetap x kuadrat kali sin x. Ini 2x kali cos x minus kali minus ketemunya positif. Positif 2x kali cos x. Dan ini minus ketemu positif negatif. 2 kali sin x yaitu 2 kali sin x plus j. Sudah selesai. Sebenarnya lebih mudah ya untuk yang parsial integral ketika kita mengetahui proses yang tercepatnya dibandingkan dengan menggunakan rumus ini ya, ini panjang ya prosesnya. Baik, mungkin itu ya. Itu saja untuk teknik integral. Untuk pertanyaan bisa ditanya kita di media sosial WhatsApp ataupun nanti kita diskusikan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.